Baik, teman-teman media yang saya hormati, kita tidak bermaksud tidak melaksanakan sholat, tapi karena memang keluar ini masing-masing nanti baru melaksanakan ibadahnya. Nah, saya dan tim akan menjelaskan bagaimana kedatangan kami di Kementerian PPA, bagaimana kedatangan kami di sini. Nanti saya akan pertajam dalam closing statement. Karena itu saya persilakan Saudara Bangkit Pardede untuk menjelaskan bagaimana terbitnya surat, penyerahan surat yang kami serahkan ke Kementerian PPA dan juga kepada penyidik di atas tadi. Nanti seperti apa situasinya, bagaimana dengan NM yang ngomong Jumat lalu lah, inilah, nanti saya akan jelaskan. Silakan Bangkit. Oke. Mundur lagi ya? Mundur dikit ya. Mundur dikit. Oke, silakan. Oke Bang. Oke, sip. Selamat malam rekan-rekan wartawan semuanya. Oke, selamat malam rekan-rekan wartawan semuanya. Di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai hal surat yang saya buat dari keterangan Loli sendiri. Itu surat, itu berita acara yang saya tuangkan karena dasar si Loli pertama pengen datang ke saya sebagai pengacara, pengen melaporkan ibu kandungnya sendiri. Oke. Dan setelah itu saya sebut LM aja ya. Oke, dan setelah itu LM menguraikan semua isi dari surat itu dan dapat dipertanggungjawabkan oleh LM sendiri dan ditandatangani. Dan kebenaran surat itu juga dapat saya pertanggungjawabkan juga bahwa surat itu real dan tidak dibuat-buat. Oke, dan surat itu juga tadi sudah kita serahkan ke Kementerian PPPA dan juga sudah kita serahkan juga ke penyidik supaya ditelusuri lebih dalam, dicerna lebih lanjut untuk bagaimana nanti perkembangan perkara ini, karena kita semua akan fokus ke substansi hukum tanpa melebar kiri kanan. Itu aja dari saya, bisa ditambahkan rekan saya yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Bang Bangkit, terima kasih Pak Rasman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah berjumpa di Kemen PPA, rame, dan pada malam hari ini lebih rame lagi. Baik, sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa kedatangan kami ataupun aktivitas kami hari ini dimulai dari Kementerian PPA dan juga ditindaklanjuti pada malam hari ini ke Polres Jakarta Selatan, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum. Kenapa saya mengatakan melaksanakan kewajiban hukum? Karena ada ketentuan dalam negara kita, pasal 108 KUHP ayat 1 dinyatakan bahwa siapa saja yang mengetahui, siapa saja yang melihat, dan siapa yang menjadi korban, maka dirinya berhak untuk menyampaikan aduan atau membuat laporan kepada penyidik. Bahkan dalam beberapa aturan yang lainnya, misal dalam tindak pidana narkoba, seseorang yang mengetahui tapi dia tidak menyampaikan aduan itu atau tidak menyampaikan laporan itu, maka dirinya akan disanksi oleh hukum, yaitu dengan pidana penjara 1 tahun dan juga denda 50 juta rupiah. Bahkan di pasal-pasal lain lebih berat lagi, seperti kasus-kasus pembunuhan, penelantaran anak, kan, karena ini kejahatan-kejahatan yang sangat serius, kan gitu. Jadi mengawali daripada kesadaran diri akan hukum dan pemahaman tentang hukum, kami secara itikat baik sebagai warga negara menyampaikan aduan secara resmi. Tadi kami diterima oleh Kementerian PPA, kami sudah menyampaikan aduan secara lisan dan juga secara tulisan. Dan alhamdulillah teman-teman juga tadi menyaksikan bahwa Kementerian PPA menyambut baik aduan kami dan berjanji akan menindaklanjuti itu. Artinya teman-teman semua, kita ingin proses penyelidikan yang hari ini berjalan akan lurus, tidak ada intervensi siapapun, dan Kemen PPA juga berkomitmen bahwa keadilan untuk LM ataupun keamanan untuk LM
ini adalah yang paling utama. Oleh karena itu, setelah koordinasi di Kemen PPA dan juga koordinasi di Polres, insya Allah dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti ini dan akan melakukan upaya hukum litigasi. Artinya kami akan membuat laporan polisi dan atau aduan. Untuk tempatnya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut, karena memang untuk Polres Jakarta Selatan hari ini sudah sangat banyak laporan yang mereka tangani, kan begitu. Artinya kemungkinan kami akan mencari alternatif tempat lain. Itu untuk upaya-upaya berikutnya. Dan kemudian tadi juga kami berkoordinasi sedikit Pak, saya buka gitu. Koordinasi terkait dengan pembelaan hukum terhadap Adinda Fadel, yaitu kami mengajukan saksi tambahan. Jadi saya buka sedikit saksi yang akan kami hadirkan. Pertama kan ketika di preskon di kantor pertama kali kami akan mengajukan saksi, itu kan saya sampaikan 5 orang saksi. Dan ketika pemeriksaan kemarin kami mengajukan 3 orang saksi. Ternyata makin kesini, alhamdulillah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak pihak-pihak lain yang menurut mereka bahwa Fadel ini sedang dizolimi. Jadi menghubungi kami tim hukum dan bersedia menjadi saksi. Nah itu tadi kami sudah sampaikan. Untuk siapa orangnya itu nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Rasman. Tapi kami pikir kerahasiaan terhadap orang-orang yang membantu ini kami pastikan akan kami jamin. Terima kasih kami ucapkan kepada orang-orang yang membantu dan juga mengirimkan via Instagram kepada via Instagram melalui DM kepada saya beberapa bukti-bukti yang insya Allah itu akan membantu sekali untuk pembelaan kepada Fadel. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hadi ada? Ada ya? Baik, teman-teman semua, saya masuk pada kesimpulan. Pertama, kami sampaikan, ini baru kejutan namanya. Bukan kayak pengacara kemarin bilang suruh tunggu kalian Jumat dari pagi sampai sore, tahu-taunya hasil visum. Saya katakan, pertama, ketika saya sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, saya dihubungi oleh Ibu JF alias Mama E dan juga E serta anaknya seorang lagi berinisial L terkait dengan keberadaan saudara LM ketika di UK, bagaimana dia sekolah, bagaimana dia berhenti sekolah, bagaimana tidak dikirimin biaya, kenapa tidak dikirimin biaya, kenapa bisa tinggal di rumah Ibu JF, kemudian dimasukkan lagi sekolah, kemudian keluar lagi, kemudian panggil polisi, kemudian pacaran dengan saudara Fadel, lalu kemudian kembali ke Indonesia, datang 5 kali tidak diterima, akhirnya ambil apartemen sendiri dan dijemput paksa. Ini rangkaian peristiwa yang secara konteks penegakan hukum saling terkait. Karena itu saya minta kepada Ibu JF dan E, kalau kalian ingin bantu kasus ini, karena mereka bilang kami tidak punya kepentingan kepada Fadel, Pak, tapi kami ingin menceritakan fakta yang sebenarnya di UK ini. Saya minta tolong buat statement letter, surat pernyataan, dan surat pernyataan sudah saya terima. Dan suratnya sudah kami serahkan ke Kementerian PPA dan sudah diberikan kepada penyidik tadi di sini. Suratnya 2 lembar, semua dijelaskan di situ. Poin yang kedua, bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Bu JF E kepada saya, diduga bahwa LM sudah berpacaran dengan seseorang berinisial A, dan A ini sudah bertemu, dibawa oleh LM untuk bertemu dengan Ibu JF, dengan E dan juga dengan L. Sudah bertemu.
Dan kedua orang ini mengaku sudah berpacaran. Apakah di luar berpacaran itu ada sesuatu? Itu nanti. Karena bukan konsumsi di sini. Tapi jalan cerita itu ada. Poin yang kedua, bahwa yang ketiga, yang ketiga, bahwa ini soalnya saya harus ingat ini, bahwa saudari LM ketika kembali ke Indonesia, dan yang disebut-sebut selalu ada rentang waktu Juni, Juli, Agustus, itu kan yang disebut-sebut oleh NM dan pengacaranya. Kami sudah cross check berdasarkan data yang kami punya. Ingat, yang kami serahkan tadi tidak saja surat pernyataan dari Ibu JF tapi juga dikirimin ID card-nya. Dan di luar itu kami juga diberikan data bagaimana saudari LM ketika tidak mau melakukan live atas perintah diduga dari NM, maka LM tidak akan diberikan biaya, dan live itu harus menjelek-jelekkan inisial AD. Ketidakmauan dia ini menyebabkan seorang NM marah, lalu kemudian tidak dikirimin belanja, dan anak itu menjadi kesulitan, benar-benar kesulitan, tidak ada tempat tinggal. Pikirkan dengan jernih teman-teman semua, di UK dia tidak ada yang membiayai, sehingga menompang di rumah orang. Begitu mamanya tahu, dimaki-maki ini orang, keluarga ini, akhirnya si LM keluar, pergi ke Indonesia, dibantu oleh keluarga Bajide, dibawa ke rumahnya, ditolak, dan dua orang ini dimaki-maki oleh NM. Apa ini? Ini kerjaan apa? Ini semua orang sudah bersuara. Kemudian berikutnya apa? Dari konstruksi hukum yang kami pelajari juga, maka kami mendapat support yang kuat dari beberapa pakar hukum, termasuk dari Kementerian PPA, bahwa yang namanya satu, eksploitasi anak, perundungan, dan penelantaran masuk objek yang serius dalam kasus ini.